Tuhan, mari kita saat teduh sejenak, kita kembali ambil posisi kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bersuka cita karena Tuhan hadir di sini. Tapi yang lebih penting Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu sendiri. Karena tanpa suara-Mu kami tidak bisa berjalan Tuhan. Kami mau belajar mendengar suara-Mu. Kami mau belajar untuk tetap terus diam di hadirat-Mu Tuhan. Itu kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkah. Aku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Sekali lagi dengan penghayatan katakan ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkah. Agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunakku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunakku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan. Tolong pujian ini bersama dengan sungguh. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkah. Agar kami dapat memahami semua rencana Tuhan. Ku pahami kehendak-Mu. Kami menuruti semuanya Tuhan.
Bapa di surga pagi ini, kami mau mendengarkan isi hati bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami di tempat ini, mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran-Mu, dan terlebih Tuhan mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran. Kami serahkan waktu ini dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya khotbah, saya mau ngajak kita nyanyi dulu satu lagu dari saya. Sabarmu Tuhan menghadapiku, menuntun di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarmu Tuhan, sabarmu ada satu hal yang akan kita lihat di dalam Alkitab. Saya ingat waktu saya bagikan firman Tuhan di awal bulan ini tentang kasih yang semu. Itu dari pihak kita, tetapi dari pihak Tuhan sekarang. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka ada satu hal yang perlu kita ingat dan pahami tentang kasih Tuhan yang khusus yang satu ini, karena ini merupakan satu hal yang menurut saya juga sama-sama pentingnya. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran,
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kalimat ini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau kita baca ayat ini kelihatannya agak sulit kita pahami sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin banyak orang percaya juga sulit memahaminya, dalam arti mengertinya. Ketika kita mendengar kalimat ini, Tuhan menghajar dan menyesah orang yang Dia kasihi. Hal itu menjadi sulit karena memang seringkali gambaran Tuhan dalam hidup kita, seringkali Tuhan digambarkan adalah sosok pribadi yang baik hati, yang selalu hadir, selalu menjawab doa, selalu menemani, mengabulkan permintaan, menuruti semua yang kita inginkan sebagai umatnya. Dia murah hati, penuh belas kasihan. Dan seringkali itulah gambaran Tuhan yang kita tahu dan kita inginkan, Bapak Ibu. Kita memiliki gambaran tentang Allah yang demikian tentunya. Dan itu tidak salah. Memang Tuhan murah hati, Tuhan penuh belas kasihan, Tuhan menolong kita. Dia Allah yang baik. Betul, Tuhan itu baik dan Dia Allah yang baik. Dan tidak salah tentang hal ini. Tapi di sisi yang lain, ketika kita melihat kok Tuhan bisa marah, menghajar, menyesal, sepertinya ini bukanlah gambaran Allah atau Tuhan yang ideal bagi kita. Masa sih Tuhan kayak gitu? Masa sih Tuhan jahat? Masa sih Tuhan memukul? Masa sih Tuhan menghukum? Seringkali gambaran itu muncul dalam diri kita, dan kita lebih menyukai ideal yang pertama. Tapi kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, Alkitab jelas sekali menggambarkan tentang pribadi Allah. Dia Allah yang baik, tapi Dia juga Allah yang mendidik setiap umatnya. Dia juga marah dan menghukum umatnya. Saya rindu pagi ini kita memiliki gambaran yang lengkap tentang Allah, sesuatu yang utuh tentang Tuhan. Kita tidak boleh menekankan aspek yang kanan saja atau aspek yang kiri saja, aspek yang satu saja, dan melemahkan yang kiri. Yang satu lagi maksud saya saja. Tetapi harus dua-duanya kita pahami secara benar. Kita tidak boleh menekankan salah satu aspek saja. Allah itu baik, mengasihi saja. Jadi gambarannya tentang Allah yang baik saja. Kita lupa bahwa Dia juga Allah yang mendidik. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi, sesuatu yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa dan berkata, mana katanya Tuhan itu baik, kok saya dipukul, kok saya mengalami ini. Nah, itu yang terjadi. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita juga terlalu menekankan dan berbicara tentang Allah yang selalu menghukum, dan kita berpikir Tuhan itu memang kelihatannya diktator yang kejam. Sehingga antara kasih dan keadilan menjadi satu yang tidak boleh terpisahkan. Kasih tanpa keadilan itu memanjakan, tapi keadilan tanpa kasih itu adalah sesuatu yang otoriter, kejam. Maka gambaran ini harus lengkap dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus memahami kedua-duanya dengan baik. Betul, Allah itu baik, tapi Dia juga menghajar dan menghukum. Sampai sini ada amin dulu. Amin. Amin. Aminnya tulus. Karena agak berat ya. Kalau khotbah tentang Tuhan itu baik, pasti populer. Tapi kalau tentang pendidikan, dididik Tuhan, didewasakan Tuhan, waduh. Udah suasana begini lagi ya, gerimis. Sampai sini khotbahnya pedes gitu ya. Si pagi saya juga bilang khotbahnya pedes. Sorry bener. Kalau bakso pedes enak. Tapi ini khotbahnya memang, karena memang Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar.
Salah satu hal yang Tuhan taruhkan untuk mengajar kita siap untuk menghadapi banyak hal dan ke depan, tentu kita harus benar-benar memiliki gambaran yang lengkap dan utuh tentang Tuhan, sehingga kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah putus asa. Bapak Ibu Saudara, ada berita baik di balik kalimat itu. Ternyata memang Tuhan bukan Allah yang sembarangan mendidik. Dia juga bukan Tuhan yang sembarangan memukul tanpa tujuannya. Ini berita baiknya. Jadi Allah itu tidak sewenang-wenang, tidak tanpa dasar dia bertindak. Dia bertindak ada alasannya, ada dasarnya, ada tujuannya. Termasuk dalam hal ini, dia baik pun karena dia memiliki dasar ketetapan yang dia miliki. Demikian pula ketika dia menghajar setiap umatnya, dia punya dasar, alasan dan tujuan yang jelas. Dan coba kita melihat pagi ini dari apa yang disampaikan surat Ibrani. Mengapa Tuhan memberikan hajaran dan penyesah ini? Kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, maksud saya 5 sampai 7 sampai 8, kita menemukan satu gambaran bahwa kenapa Tuhan mengizinkan atau Tuhan memberikan hajaran. Jawabannya sederhana, karena kita adalah anak. Mungkin kita berkata, oh ya Pak, saya sudah tahu Pak, saya ini anak Allah. Tapi benarkah kita anak Allah? Anak Allah itu apa Bapak? Mengapa Tuhan mengajar kita? Karena kita adalah anaknya. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Kita adalah anaknya. Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang menggunakan istilah yang sama ya, selalu anak. Kalau kita baca dari tadi ada anak-anak, menggunakan istilah yang sama dalam bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya dalam bahasa Yunani memiliki sastra yang berbeda ya. Ada 4 kata anak ya. Cuman yang dipakai di sini adalah 2 yang saling kontras. Kita baca di dalam ayat yang ke-8 tadi, kita menemukan kalimat, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang, semua pakai kata anak-anak. Padahal 2 kata ini adalah 2 kata yang berbeda Bapak Ibu. Satu pakai kata notos, satu pakai huios. Bedanya apa? Notos ini anak-anak gampang. Itu adalah anak yang bukan ahli waris, jadi dia tidak mewarisi apa. Sederhananya anak yang satu lagi huios itu adalah ahli waris yang akan mewarisi. Kalau dari sudut pandang hukum, satu sah, satu tidak sah. Maka yang tidak sah tidak dapat warisan, kira-kira gitu. Tidak melanjutkan, tidak mendapatkan warisan. Kalau dari sudut pandang asli atau palsu, yang satu anak beneran, satu anak-anakan. Tapi kan nggak ada anak-anakan. Anak asli, anak palsu, kira-kira begitu. Bukan anak, cuma statusnya ngaku anak, tapi bukan anaknya. Karena anak mewarisi sifat atau karakteristik dari orang tuanya. Sampai sini setuju nggak? Yang udah punya anak deh. Yang belum punya anak nggak bisa ditanya. Ya kan? Yang punya mana nih? Ristik. Pasti Kay punya hal-hal yang mirip dengan, kalau nggak Charles pasti Ristik, bener kan? Kalau anak saya jelas banget loh, jelas banget nampaknya. Istri saya suka bilang, tuh kayak lu katanya. Saya suka garuk-garuk. Nanti dia juga garuk-garuk. Kalau udah saya begini nih, kalau pengen begini deh, tuh kayak lu. Saya tiduran di ubin. Belum lama dia tiduran di ubin emang. Waktu saya lihat di kamera itu, waduh. Karena saya lagi tidur. Saya dulu suka tiduran di ubin. Karena saya pernah tiduran di ubin. Jadi saya bilang, jangan tiduran di ubin, ntar anakku ikutin tiduran di ubin. Iya, terus kita pergi ke Petamburan, ke rumah papa saya. Papa saya lagi tiduran di ubin. Jadi kalau tanya kenapa saya tiduran di ubin, nah itu dari sana datangnya. Coba sekarang kita lihat dulu, Bapak Ibu sekarang anak Allah, amin. Tolong jawab yang jujur. Anak Allah?
Nah, karakter apa yang melekat dalam dirimu? Karakter anak Allah mana yang muncul dalam diri kita? Kita ini ahli waris. Makanya Tuhan menghajar, mendidik kita, karena kita ini anaknya. Kita yang akan mewarisi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Satu saat nanti Bapak Ibu Saudara, saya mewarisi kekekalan bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Makanya Allah mendidik dan menghajar. Tuhan itu tidak sekedar menyelamatkan kita hanya untuk masuk surga, tapi untuk hidup dalam kerajaannya. Ini penting. Bukan sekedar pindahin dari bumi masuk surga cepluk, bukan. Tapi bagaimana bisa hidup dalam kerajaan Allah itu. Kerajaan di dunia saja Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak hidup dalam lingkungan kerajaan, kalau masuk lingkup kerajaan itu ada tata keramanya, ada caranya, harus training. Setiap pangeran yang lahir di istana itu punya pendidikan tersendiri. Bagaimana hidup dalam istana, diatur gitu, cara makan diatur Bapak Ibu Saudara. Kan ada video dokumenter ya tentang kehidupan orang di istana, saya pernah nonton ya. Itu cara makan diatur Bapak Ibu. Ada piring besar, piring kecil, piring setengah besar begitu. Ini piring buat makan makanan utama, ini piring buat makanan penutup, ini sendok buat makan nasi, ini sendok buat sop, ini garpu untuk makan roti, ini garpu buat buah, kan beda. Ini pisau buat potong daging, ini pisau buat potong roti, beda. Ditaruh semua, makan aja ribet Bapak Ibu. Nggak ada orang di sana yang makan angkat kaki terus sok atau dilemuk gitu. Nggak ada. Ngangkat kaki nggak ada. Cara bertegur sapa beda. Kalau kita di luar, kita bisa hahaha sama orang, angkat tangan sembarangan, manggil orang. Di istana nggak boleh. Ada sopan santunnya. Dada aja diatur. Cuma begitu doang, nggak boleh. Nggak ada yang urakan gitu ya. Nggak ada. Manggil temennya, bro. Woi, enggak ada. Ada sopan santunnya. Makanya dalam rangka itulah Allah mendidik Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya karakter ilahi itu tampak. Katakan amin. Amin. Karakter ilahi itu nampak. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita mengalami pergumulan ini, kita dididik Tuhan, satu hal yang kita perlu ingat, Tuhan mendidik aku karena aku mewarisi kerajaan. Ini akan menjadi satu kekuatan ketika Bapak Ibu Saudara masuk dalam proses. Alkitab tadi katakan dalam ayat 5, supaya kamu jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan kita putus asa. Untuk itu mari ingat yang pertama, kalau Tuhan mendidik saya karena saya ahli waris kerajaan Allah. Amin. Ini nggak amin cuma Pak Benny. Makin kemari makin berat kayaknya. Makin gak enak nih khotbahnya. Ya kan? Nah, udah kehujanan sampai sini. Untuk tinggal di dalam kerajaannya. Tidak ada hal yang paling membahagiakan ketika kita tahu bahwa kita akan mewarisi kekekalan. Apa sih tujuan hidup ini? Apa? Kita hidup 70 tahun kalau tidak masuk dalam kekekalan, terus apa faedahnya? Apa untungnya? Maka kalau kita nggak mulai dari sekarang mempersiapkan hati, pikiran untuk benar-benar siap masuk dalam kekekalan itu, apalagi kita tahu kita mewarisi kerajaan Allah di depan, maka kita akan melewati dunia ini dengan segala problem dan lika-likunya dengan satu kekuatan dari Tuhan. Satu saat aku akan di sana mewarisi kerajaan Allah. Nanti kita akan terima setiap proses itu dengan baik, karena proses itu sedang membentuk kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sama-sama bilang ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Jadi kekristenan kita bukan kekristenan biasa loh. Sebenarnya orang Kristen itu tidak biasa. Harusnya memahami kekristenan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau kita memahaminya dengan benar bahwa kita adalah ahli waris, ini membantu kita untuk menjaga kita untuk hidup hati-hati sekarang nih. Hati-hati. Karena setiap kejadian, setiap peristiwa yang kita alami itu
menjadi indikasi atau indikator ciri karakter ilahi itu sedang dibentuk Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 9 sampai ayat 10 berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya apa? Kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam apa? Kekudusannya. Mengapa Tuhan menghajar kita? Karena kita memperoleh bagian dalam, memperoleh hidup dalam kekudusannya. Sederhana, kudus itu bicara soal kemurnian, tidak terkontaminasi, bersih. Jadi dosa yang telah merusak hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan mati di atas kayu salib. Dan saya selalu ingat kalimat ini ya, waktu saya diajarkan. Tuhan tidak sekedar menebus kita, tapi Tuhan memperbaiki hidup kita. Ada amin? Hidup kita ini udah rusak, kata kita. Manusia sudah rusak, jatuh dalam kerusakan. Gambar Allah itu sudah rusak. Yesus mati bukan hanya menebus, mengampuni dosa kita, tapi Dia memperbaiki hidup kita. Bapak Ibu Saudara, betul Tuhan mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Betul. Dosa Bapak Ibu Saudara saya diampuni oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tabiat dosa dalam hidup kita harus kita selesaikan sendiri. Karena orang yang percaya Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan begitu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis langsung jadi baik. Benar apa benar? Ya, ada di sini yang begitu terima Yesus, langsung jadi malaikat. Nggak ada. Hidupnya berubah jadi baik. Nggak ada. Bahkan yang lebih mengerikan, orang Kristen justru lebih jahat kadang-kadang daripada orang bukan Kristen. Ini semua karena tabiat dosa harus diselesaikan. Keangkuhan harus diselesaikan. Tabiat atau kebiasaan buruk harus kita selesaikan sendiri. Tuhan sudah kasih fasilitasnya, tinggal kita menggunakannya dan meresponi dengan tepat untuk mengubah kehidupan kita. Yesus mati di atas kayu salib sebagai jaminan bahwa dosa itu bisa diselesaikan. Tetapi yang harus menyelesaikan tabiat dosa kita, kalau status dosa kita sudah selesai, tinggal tabiat dosa kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dan Tuhan memberikan sarana itu. Dan kita harus ingat 3 sarana Tuhan ini. 1, firman, Injil. Karena lewat kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan yang akan mengajar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita dengar haruslah benar-benar kebenaran, bukan yang lain. Amin kan? Benar-benar firman Tuhan yang murni, yang mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Kita harus mau, Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi atau bertumbuh dewasa dalam hal ini. Memang seringkali Bapak Ibu Saudara, atau firman atau khotbah-khotbah seperti ini kurang populer. Karena pada dasarnya kita senang sekali mendengar hal-hal yang mungkin enak di telinga gitu ya. Padahal tidak semua itu membawa Bapak Ibu Saudara untuk hidup sungguh dan berubah. Tidak semua. Apalagi kalau kita paham bahwa orientasi hidup kita atau hidup kita yang sesungguhnya itu bukan di bumi, tapi di kekekalan bersama dengan Bapa. Yang kedua, sarana untuk membentuk kita, untuk memurnikan kita, namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar roh yang menghibur Bapak Ibu Saudara senantiasa pada saat kita mengalami kesedihan, pergumulan. Benar, Dia Allah penghibur, Dia menghibur. Tetapi yang paling utama sebenarnya waktu Roh Kudus hadir dalam hidup seorang itu adalah mengubah kehidupan. Dia adalah roh yang menuntun kita untuk memahami kebenaran, melakukan kebenaran, sehingga kebenaran itu mengubah kehidupan.
Makanya kata diperbaharui yang dihubungkan dengan Roh Kudus itu bicara soal seperti sesuatu yang baru. Saya suka terjemahan renovasi. Satu yang ada lalu dijadikan tambah baik. Karena nggak ada orang yang renovasi rumahnya tambah buruk, nggak ada. Itu salah renovasi. Orang renovasi itu supaya tambah baik, Bapak Ibu. Dan kalau Roh Kudus hadir dalam hidup seorang, orang itu akan mengalami renovasi, pembaharuan, dan harusnya jadi tambah baik lagi. Yang ketiga, sarana Tuhan adalah menguduskan kita, membentuk kita adalah pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Nah, ini yang luar biasanya Tuhan, Bapak. Tuhan bisa memakai semua sarana, termasuk kesulitan-kesulitan, termasuk tantangan-tantangan dalam kehidupan yang menurut ukuran dunia itu mungkin aib, mungkin sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Tuhan bisa memakai itu justru untuk membawa kita dalam kemuliaan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita mengalami situasi-situasi yang sulit dan buruk, mari kita responi dengan tepat, dengan baik, supaya kita jangan terbawa lagi dan berpikir yang salah. Bagaimana cara mengubah orang sombong jadi rendah hati? Gimana caranya? Orang sombong itu harus jadi nol dulu, baru tahu siapa dia. Selama dia masih merasa aku masih bisa, nggak bisa dibentuk. Makanya kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan orang ada dalam lembah-lembah yang sulit. Bukan karena Tuhan jahat, Bapak Ibu, karena Tuhan ingin dia seperti apa yang dia kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, dia kembali, Bapak Ibu. Dia mengalami pembaharuan itu, dia memancarkan karakter itu. Makanya respon kita sangat penting. Kalau hati kita semakin keras, maka semakin keras ukuran Tuhan dalam hidup kita. Tapi semakin lembut kita, semakin ringan Tuhan bekerja. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya yang hidup di dalam kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali memang Bapak Ibu Saudara, manusia dalam keadaan, kalau selama dia masih merasa bisa, dia tidak akan perlu Tuhan. Dan itu tercermin dari cara hidup orang, Bapak Ibu. Walaupun tindakannya beda-beda, tetapi kalau kita menangkap spiritnya sama, maka kadang-kadang Tuhan meremukkan orang itu untuk menyadarkan dia, kamu ini debu, kamu ini manusia, tanpa Tuhan kamu tidak bisa, gitu ya. Tapi manusia seringkali merasa dia Tuhan, gitu. Apalagi kalau karirnya bagus, semuanya lancar, untung mulu, bisnisnya cuan itu untung, Bapak Ibu Saudara. Meningkat, semakin. Saya menemukan ada beberapa orang, ya nggak semua, tapi memang rata-rata orang-orang yang seperti itu sombong. Diajak ketemu Tuhan nggak mau, Bapak Ibu Saudara. Mungkin tunggu nanti kalau udah di ICU gitu, udah ada selang di sini, baru cari Tuhan. Tuhan di mana? Tapi waktu hidup nggak mau, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang sangat ironis. Makanya kita jangan salah sangka juga sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan jahat banget proses hidup anak ini? Ya mungkin karena dia terlalu keras untuk dididik Tuhan. Kita mesti punya sikap lembut, Bapak Ibu, sikap hati yang lembut. Tentunya Bapak Ibu Saudara, saya ngomong begini bukan berarti saya sudah sempurna juga. Saya juga mengalami banyak sekali proses dalam kehidupan. Dipukul yang pelan pernah, dipukul yang kencang juga pernah. Tetapi semua Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihatnya dan kita tidak jadi kecewa dengan Tuhan dan menuduh Tuhan jahat, kalau kita melihatnya dalam bentuk bingkaian bahwa Tuhan mengajar ini untuk membuat aku mengalami hidup dan memurnikan, mendapat bagian dalam kekudusannya. Allah itu kudus, Bapak Ibu Saudara, mendapat bagian dalam kekudusannya, maka ini merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan buat kita dalam menghadapi tantangan. Kita nggak putus asa waktu Tuhan izinkan ini terjadi, karena kita tahu tujuan Tuhan itu adalah baik bagi kita.
Selanjutnya dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Mengapa Tuhan menghajar, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca di sini, karena hajaran Tuhan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera. Di sini kemudian digambarkan agar kita bangkit dalam didikan Tuhan. Memang tidak menyenangkan katanya, berat. Ini bisa membuat kita capek, lelah. Seakan-akan kok nggak selesai-selesai ya, kok nggak tidak tuntas ya, kok belum berakhir ya. Dan kita mau ditanya Tuhan, kapan proses ini berakhir? Kok nggak selesai-selesai? Tetapi Alkitab tadi katakan menguatkan tangan yang sudah lemah dan lutut yang mulai goyah. Bahkan dikatakan meluruskan jalan agar kaki tidak terpelecok tetapi menjadi sembuh. Waktu saya renungkan ini kalimat, apa hubungannya gitu, nyambungnya gimana? Tetapi waktu saya merenungkan istilah yang dipakai untuk kaki yang terpelecok sembuh itu mau menggambarkan keadaan yang balik kepada posisi yang semula. Jadi Tuhan mengajar kita mendapatkan keadaan di mana Tuhan mengembalikan seperti orang yang disembuhkan dari kaki yang pincang menjadi kaki yang normal, kembali kepada posisinya yang awal. Artinya Tuhan memulihkan keadaan manusia di hadapannya, mengembalikan pada posisi yang sebenarnya. Dan itulah definisi sembuh. Orang yang mengalami kesembuhan secara rohani, dia kembali kepada Bapa, pada posisi yang sebenarnya. Tuhan menghajar kita supaya kita balik pada posisi yang sebenarnya. Ketika kita sudah mulai melenceng ke kanan ke kiri, kita sudah tidak on the track, tidak pada jalan yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan tarik kita bawa lagi kepada jalan yang sesuai dengan yang Dia kehendaki. Tuhan mau kita berjalan di dalam jalan-jalannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, kita pasti sampai tujuan ilahi. Sebab tidak ada jalan lain selain di jalan Tuhan untuk sampai kepada apa yang Dia kehendaki. Dan seringkali kita lebih memakai jalan kita sendiri daripada jalan-jalan Tuhan. Kita tergoda memakai, oh saya tahunya begini, saya bisanya begini. Akademisi misalkan seperti saya itu seringkali tantangannya atau godaannya di sini, jatuhnya tuh di sini. Merasa bisa, merasa tahu, merasa pintar. Padahal itu belum apa-apa dibanding Tuhan. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Saya berapa kali ngomong di kelas, yang kita tahu tentang Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Baru sebagian tentang Dia. Saya sepintar apapun Dia, baru sebagian tentang Tuhan. Makanya kadang-kadang saya lihat ada orang yang suka sombong gitu ya Bapak Ibu. Baru tahu Tuhan dikit aja udah sombong. Tuhan begini, tahu Tuhan begitu aja udah sombong. Teori ini udah sombong. Padahal yang dia tahu sedikit, itu baru sedikit tentang Tuhan. Tuhan itu besar. Maka kita harus punya satu kesadaran, yaitu menyerahkan diri kepada jalan-jalan Tuhan. Seringkali Tuhan tarik kita balik, disuruh balik, diputar balik lewat keadaan-keadaan sulit. Supaya apa? Kita balik pada posisi yang semula. Dan kita berjalan kembali dalam jalan Tuhan, supaya kita sampai pada tujuan ilahi. Tuhan mau kita semua sampai kepada tujuan apa yang Dia rencanakan. Makanya Tuhan izinkan. Kadang-kadang Tuhan harus menghajar setiap kita. Bukan berarti Tuhan jahat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Dia bukan Allah yang jahat. Dia mendidik kita. Dia ingin kita mewarisi kerajaannya. Dia ingin kita mengalami bagian dalam kekudusannya. Dan Dia ingin kita kembali pada posisi yang Dia inginkan. Itu tujuan Tuhan mengizinkan adanya hajaran dalam hidup kita. Maka sikap yang paling baik, paling benar terhadap hal itu adalah apa? Kita mau
berkata seperti Daud dalam Mazmur pasal 139, selidikilah aku Tuhan dan lihatlah hatiku, apakah jalanku serong. Dan kita membuka hati buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, mungkin itu sebagai sebuah ujian dalam tantangan dan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami. Kalau Tuhan menasehati kita lewat peristiwa-peristiwa, Tuhan menasehati kita lewat pergumulan-pergumulan, harus kita pahami dan kita sadari ini semua demi kebaikanku. Satu, karena aku adalah anaknya. Dua, karena aku mau mendapat bagian dalam kekudusannya. Tiga, karena Tuhan mau kita kembali pada posisinya. Kalau kita mengerti kebenaran ini, doa saya Bapak Ibu Saudara, kita akan kuat menghadapi perjalanan hidup sampai dalam kekekalan dalam setiap situasi-situasi. Masa-masa sukar yang kita alami, kita akan tetap berjuang melewatinya. Tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita akan tetap berusaha. Kita akan tetap mengupayakan apapun, walau berat, walau sukar, apapun buat Tuhan. Karena kita paham bahwa ending semua ini demi kebaikanku, bukan kebaikannya. Alkitab berkata Bapa dalam dunia dia tahu pendidik anak, apalagi Bapa di surga. Dia tahu yang paling baik buat engkau dan saya. Amin. Mari kita berdiri. Lagu ini menjadi sebuah gambaran Tuhan begitu sabar menunggu Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita responi kesabaran Tuhan ini dengan baik. Ini jadi doa kita, sekaligus rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita mau menemukan kebaikan Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalanmu hingga aku dewasa.
Dia Bapa yang baik, Bapak. Tuhan baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia Allah yang sungguh baik. Dalam kebaikannya Dia mau membentuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mau kita menjadi anak-anaknya yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita mewarisi kerajaannya dalam kekekalan. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Satu saat Bapak Ibu Saudara saya, kita akan ada dalam kerajaan Bapa. Untuk itu mari kita responi, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh lagi ketika pembentukan Tuhan itu datang dalam hidup kita, apapun itu bentuknya. Mari kita buka hati, kita meresponinya dengan baik. Tuhan mau kita menikmati kekudusannya. Tuhan mau kita kembali pada jalan yang Dia inginkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa hidup kita pagi ini kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan pagi ini membawa hidup kami semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kesabaran-Mu Engkau menunggu kami. Dengan kesabaran-Mu Engkau menerima kami. Seringkali kami abaikan, yang seringkali kami hiraukan Tuhan. Kami tidak mendengar seruan Tuhan. Kami tidak mendengar teguran Tuhan. Kami tidak mendengar sapaan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Engkau mengampuni kami. Engkau memulihkan kami. Engkau membalut luka hati kami dalam kesabaran-Mu Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan-jalan-Mu. Kami berdoa Engkau yang paling mengerti setiap anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Engkau yang paling tahu hidup mereka, apa yang sedang mereka alami, proses yang sedang mereka kerjakan, penggarapan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang maha tahu, Engkau yang sedang bekerja dan Engkau yang tahu. Jika ada di antara anak-anakku hari ini mereka sedang mengalami proses-proses Tuhan, mungkin itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan ekonomi, pembentukan dalam hal karakter, sifat, dalam hal apapun Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup setiap kami. Tuhan, hamba berdoa untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat mereka semua, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Pagi ini biar kekuatan Allah hadir dalam hidup setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap proses, setiap pembentukan yang sedang terjadi, Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa Roh Kudus hadir, menuntun mereka, menopang mereka, memegang tangan mereka. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan untuk tetap berjuang dalam jalan-jalannya Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kami. Itu sebabnya kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan Tuhan dicurahkan pagi ini dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka tidak menjadi lemah tapi semakin menjadi kuat dalam Tuhan. Kekuatan-Mu menyertai mereka. Bahkan pagi ini Tuhan, aku berdoa memberkati setiap hidup mereka dan menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.